It's showtime. Mortal Kombat 2. Berdarah-darah, brutal, tapi plotnya berantakan kayak habis kena fatality. Setelah nunggu bertahun-tahun, sequel Mortal Kombat akhirnya dirilis juga di bioskop. Bagus sih, turnamen akhirnya ada, gak kayak film pertama yang pelit. Tapi pertanyaannya, ini film bioskop atau cuman sekedar video kompilasi orang berantem di YouTube? Welcome back to Review Jujur bersama gue Miss Movie. Mari kita bedah isi jeroan film Mortal Kombat 2. Gue Miss Movie dengan bahas film kupas tajam jadi paham. Sutradara Simon McQuaid dengerin curhatan kita semua bos. Di film pertama tahun 2021 lalu, mereka dihujat gara-gara lupa masukin esensi paling penting, turnamen berantemnya. Nah, di sequel ini mereka jor-joran masukin turnamen, darah, potongan tubuh, sampai karakter-karakter ikonik dari gamenya. Tapi jujur ya, buat kita para penonton casual yang alias non-gamer, pas filmnya selesai, kalian ngerasa puas karena ngelihat berantemnya yang seru, atau malah plonga-plongo di dalam bioskop sambil nanya, ini tadi cerita apa sih? Yang mana? Hayo! Kita bahas dari kacamata non-gamer dulu. Plot film ini bener-bener chaos bos. Saking ambisiusnya pengen buru-buru masuk ke arena turnamen dan menjejalkan puluhan karakter baru. Sutradaranya kayak males mikirin logika cerita. Sepanjang 116 menit durasi berjalan, alurnya kerasa buru-buru banget. Dialognya, astaga setipis kertas kaku dan klise. Baru aja karakter A ngomong 2 kalimat, tiba-tiba musuh datang dan langsung berantem. Nah, apesnya lagi buat kalian yang penonton casual atau yang nggak ngikutin gamenya, bahkan yang sekedar lupa atau nggak nonton film pertamanya, dijamin bakal pusing berjamaah. Sepanjang film ini kalian bakal nanya-nanya, ini siapa sih? Terus yang itu siapa lagi? Loh kok tiba-tiba datang langsung ikut tawuran? Asli, karakternya nggak dijelasin sama sekali latar belakangnya. Sutradaranya kayak berasumsi semua orang yang datang ke bioskop itu udah katam isi game Mortal Kombat. Makanya gak heran kalau penonton non-gamer bakal dibuat plonga-plongo dari awal sampai akhir. Kita kayak nggak dikasih ruang buat kenalan atau dibangun kedekatan emosinya sama karakter di layar. Kalau otak lu dipakai pas nonton film ini, dijamin lu bakal migrain. Udah ceritanya bikin pusing, penyakit kronis film pertama makin kambuh di sini, yaitu hobi banget ngehidupin karakter yang udah mati. Contoh paling nyata, Sub-Zero. Di film pertama ini, dia kan udah tewas mengenaskan dibakar sama Scorpion. Tapi di level ini, tiba-tiba dia muncul lagi tanpa ada penjelasan logika yang jelas buat penonton awam. Kematian jadi nggak ada harganya di film ini, karena karakter bisa hidup lagi kapan aja lewat sihir atau cloningan. Nah, ngomongin Sub-Zero yang hidup lagi, kita sebagai penonton Indonesia pasti langsung nungguin penampilan aktor kebanggaan kita, Joe Taslim, yang sekarang bertransformasi jadi Noob Saibot. Tapi jujur ya sobat bahas film, penampilannya di sini bikin gregetan. Gimana enggak? Sepanjang film, Joe Taslim itu beneran gak dikasih dialog sama sekali. Udah gitu, mukanya cuma tampil sebentar banget di awal. Sisanya, ketutup topeng hitam terus sampai akhir film. Kalau cuman kelihatan badan ketutup topeng gitu tanpa ada dialog, ya kita penonton mana tahu itu beneran Joe Taslim yang main atau malah cuman stuntman lokal yang digaji buat pakai kostumnya. Agak kecewa sih, potensi aktor sekelas Joe Taslim kayak disia-siakan. Tapi adilnya, kalau ada satu hal yang patut diacungi jempol, itu adalah tingkat kesadisannya. Buat lo semua yang datang, emang murni datang ke bioskop buat nyari fanservice dan pengen lihat jurus-jurus game yang dieksekusi secara nyata, film ini gak bakal ngecewain. Fatality-nya bener-bener sadis berdarah, dan dapat rating R-rated yang sah. Potongan tubuh, darah di mana-mana, dieksekusi dengan sangat totalitas. Koreografi berantemnya itu asik banget dan lincah, mirip pas kita lagi mencet tombol combo di stick PS. Bagian kesadisan ini bisa dibilang jadi penyelamat utama filmnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan karakter. Keputusan mereka nge-cast Karl Urban jadi Johnny Cage itu emang bener dapat banyak pujian dari media barat. Karl Urban berhasil nampilin sosok aktor sombong, narsis tapi kocak. Bersama Kano yang dihidupkan lagi cuman buat jadi mesin pelawak, ton film ini jadi kayak bipolar. Menit ini adegannya gelap dan sadis, menit berikutnya langsung dipotong komedi receh. Tapi kalau kita bedah pakai ilmu struktur skenario, fungsi Johnny Cage di sini sebenarnya biasa aja, cuman karakter pemandu jalan buat penonton awam. Sama persis dengan fungsi Cole Young di film pertama.
Ngomong-ngomong soal Cole yang saking dibencinya doi hanya gara-gara karakter dia nggak ada di game aslinya, di film ini Cole yang mendadak diturunkan pangkatnya jadi kayak figuran premium yang ditaruh di pojokan. Kasian ya, udah susah-susah dikenalin di film pertama, di sequelnya malah cuma jadi pajangan. Penonton casual yang terlanjur ngikutin petualangan Cole dari awal pasti ngerasa aneh melihat jagoan kita sekarang malah kayak figuran yang numpang lewat doang. Kritikus barat boleh silau sama kacamata hitamnya Johnny Cage, tapi analisis dari Miss Movie justru menunjukkan kalau tokoh utama yang sesungguhnya dari cerita adalah Kitana. Coba kita lihat pakai logika cerita. Dia adalah satu-satunya karakter yang punya perkembangan konflik paling matang dan punya hero's journey yang jelas di film ini. Di awal film ayahnya dibunuh tragis, yang langsung bikin dia punya motivasi dendam personal yang kuat banget. Dia juga dikasih kedekatan emosional lewat hubungannya dengan Jade. Puncaknya, Kitana mengalami perubahan karakter terbesar ketika dia mengambil keputusan krusial buat berkhianat dari dunianya sendiri, Outworld, dan membelot demi ngebela bumi. Tanpa adanya drama keluarga, rasa dendam, dan aksi pembelotan dari Kitana, seluruh plot pertarungan di film Mortal Kombat ini benar-benar bakalan kosong melompong, nggak punya arah yang jelas. Kesimpulan dari gue, Mortal Kombat 2 ini adalah sebuah hiburan aksi yang seru, tapi berantakan setengah mati dari segi cerita. Ini film yang ramah banget buat gamer garis keras karena penuh easter eggs dan darah, tapi bakal bikin pusing penonton casual yang nyari cerita berbobot. Maka dari itu, skor akhir dari Miss Movie adalah 6/10. Angka yang pas lah, lumayan buat ditonton sambil ngunyah popcorn tanpa perlu mikir keras. Kalau menurut kalian, gimana yang udah pada nonton nih? Khususnya yang non-gamer, ikutan bingung dan pelongo-pelongo juga nggak di bioskop. Dan setuju nggak sama nilai 6 serta teori Kitana dari gua? Coba tulis komen baku hantam kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Bahas Film. Gua Miss Movie, cabut dulu and see you in the next video. Bye-bye!